Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Hai teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis aplikasi pada bidang pendidikan. Tapi sebelum ke materinya, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Melita Sumarna. Nama saya Raka Al-Kasir. Nama saya Sintia Wayuni Hamid. Nama saya Gina Kurniawati. Nama saya Yono Prasetyo. Di sini ada aplikasi manajemen kelas. Jadi, aplikasi manajemen kelas adalah perangkat lunak atau platform digital yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk mengatur aktivitas pembelajaran seperti pembagian tugas, komunikasi, penilaian, dan pengelolaan siswa secara terstruktur dan efisien, baik dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh yaitu online. Di sini ada fungsi aplikasi manajemen kelas. Yang pertama, mengelola daftar siswa dan kelas. Yang kedua, membagikan tugas dan materi pelajaran. Yang ketiga, mengatur jadwal pelajaran. Yang keempat, menilai dan memberi umpan balik kepada tugas. Yang kelima, memantau perkembangan belajar siswa. Yang keenam, menyediakan forum komunikasi antara guru dan siswa. Ada contoh aplikasi manajemen kelas. Yang pertama yaitu Google Classroom. Integrasi penuh dengan layanan Google seperti Docs, Drive, dan Meet. Mudah digunakan dan gratis, cocok untuk tugas, kuis, dan pengumpulan pekerjaan. Di sini ada fungsi Google Classroom. Yang pertama, membuat dan membagikan tugas ke siswa. Yang kedua, memberi nilai dan umpan balik pada tugas. Yang ketiga, menyampaikan pengumuman atau materi. Yang keempat, mengatur kelas secara virtual. Dan yang terakhir atau yang kelima, mendukung pembelajaran jarak jauh yaitu PJJ. Nah, teman-teman, di sini ada fitur utama Google Classroom. Yang pertama, kelas virtual. Guru dapat membuat kelas dan mengundang siswa untuk bergabung. Yang kedua, tugas dan kuis. Tentu saja, guru dapat membuat tugas, soal, atau kuis secara online. Yang ketiga, penilaian otomatis. Beberapa jenis soal dapat dinilai otomatis. Yang keempat, komentar dan diskusi. Siswa dan guru bisa berdiskusi lewat kolom komentar. Dan yang kelima, integrasi Google Drive dan Docs. Semua tugas bisa dibuat dan dikumpulkan melalui Google Doc, Sheets, Slides, dan disimpan di Google Drive. Yang kedua yaitu Google Form. Google Form adalah aplikasi gratis dari Google yang digunakan untuk membuat formulir digital seperti kuesioner, soal ujian, formulir pendaftaran, atau survei online. Aplikasi ini sangat populer di dunia pendidikan dan bisnis karena mudah digunakan dan terhubung langsung dengan Google Drive. Fungsi Google Form. Yang pertama ada membuat soal ujian atau kuis online. Yang kedua, mengumpulkan data, survei atau pendapat. Yang ketiga, ada mendaftarkan peserta kegiatan atau acara. Yang keempat, mengisi absensi siswa atau peserta. Yang kelima, membuat evaluasi atau feedback. Yaitu ada fitur utama Google Form. Yang pertama, beragam jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, checkbox, drop-down, skala linear, dan lain-lain. Yang kedua, ada pengaturan jawaban otomatis atau quiz, yaitu memberikan kunci jawaban dan skor otomatis. Yang ketiga, ada tema dan desain, yaitu bisa diubah warna dan headernya agar lebih menarik. Yang keempat, ada tanggapan atau respons. Jawaban langsung terekam ke spreadsheet Google Sheet, bisa dilihat dalam bentuk grafik atau statistik. Yang kelima, ada berbagi formulir, yaitu bisa dibagikan melalui link, email, atau disematkan di situs. Oke, selanjutnya ada psikologi. Psikologi adalah sebuah learning management system atau LMS berbasis code yang dirancang untuk memfasilitasi proses belajar mengajar secara daring atau online. Diluncurkan pada tahun 2009 dan sekarang dimiliki oleh Power School Group LLC. Digunakan oleh sekolah, universitas, dan organisasi pendidikan di seluruh dunia. Selanjutnya ada fungsi penggunaan psikologi. Yang pertama itu ada membantu guru menyampaikan materi secara digital. Yang kedua ada menyediakan ruang pembelajaran interaktif bagi siswa. Yang ketiga ada menyederhanakan proses penilaian dan pemantauan siswa. Dan yang terakhir ada meningkatkan kolaborasi antar guru, siswa, dan orang tua. Yang selanjutnya ada fitur utama psikologi. Yang pertama ada kursus.
yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran. Misal mata pelajaran yang pertama ada matematika, fisika, dan lain sebagainya. Yang kedua ada grup, yaitu fasilitas untuk membuat kelompok dalam suatu tugas yang dikerjakan berdasarkan kelompok-kelompok dalam tema yang berbeda atau pengelompokan kelas. Dan yang terakhir ada resource atau sumber belajar, yaitu fasilitas yang berfungsi untuk menyajikan sumber belajar ke pribadi maupun kelompok. Selanjutnya ada WhatsApp Group. Di sini grup WhatsApp pendidikan adalah grup yang dibuat untuk keperluan belajar mengajar seperti diskusi akademik, koordinasi tugas, atau berbagai informasi seputar pendidikan. Grup ini bisa digunakan oleh guru dan siswa, lalu dosen dan mahasiswa, teman sekelas, lalu komunitas belajar, serta orang tua murid. Di sini ada fungsi WhatsApp grup pendidikan, yaitu yang pertama untuk berbagi materi, contohnya seperti file dokumen, video pembelajaran, rekaman suara, dan link sumber belajar. Lalu yang kedua ada diskusi untuk tugas, seperti tanya jawab soal, berbagi pemahaman, dan bantu teman. Dan yang ketiga koordinasi untuk kegiatan. Contohnya itu untuk info jadwal ujian, pengumpulan tugas, serta kegiatan sekolah atau kuliah. Lalu yang keempat ada motivasi untuk belajar. Di sini untuk motivasi belajar, contohnya berbagi quotes, tips belajar, atau pengalaman pribadi. Lalu yang terakhir untuk absensi atau pengingat. Contohnya itu seperti cek kehadiran dan pengingat tugas atau deadline. Kemudian di sini terdapat studi kasus. Untuk studi kasus kali ini kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar dalam sistem pendidikan, yaitu dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring ataupun online. Kemudian sekolah-sekolah termasuk SMK Negeri 8 Kota Tangerang harus beradaptasi dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring seperti Schoology, Google Classroom, Google Form, WhatsApp Group, dan lainnya. Kemudian terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk menganalisis seberapa efektivitas pembelajaran daring yang diterapkan selama pandemi COVID-19 di sekolah tersebut. Kemudian terdapat metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan survei online menggunakan Google Form. Dan di sini kita meminta 88 siswa jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik kelas 10 dan kelas 11. Kemudian ada hasil penelitian. Untuk hasil penelitian di sini kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemahaman dan efektivitas. Bisa kita lihat di sini untuk gambar yang sebelah kiri di sini terdapat 59,1% siswa kurang paham tentang pembelajaran daring. Dan untuk yang gambar sebelah kanan terdapat 56,8% siswa menganggap pembelajaran daring kurang efektif. Nah, kemudian di sini terdapat aplikasi yang digunakan. Di sini terdapat 3 aplikasi yang sering digunakan selama pembelajaran daring. Untuk yang pertama yaitu Google Classroom dengan persentase 69,3%, diikuti oleh WhatsApp Group dengan persentase 15,9% dan Google Form dengan persentase 9,1%. Dan kemudian model pembelajaran yang efektif. Di sini terdapat 4 jenis model pembelajaran yang efektif selama pembelajaran daring. Yang pertama yaitu modul atau buku dengan persentase 40,9%, kemudian job sheet dengan 23,9%, video dengan 21,6%, dan yang terakhir yaitu video conference dengan persentase 13,6%. Nah, kemudian terdapat jenis tugas yang efektif. Di sini terdapat 3 jenis tugas yang paling disukai oleh para siswa. Dan yang pertama yaitu soal pilihan ganda dengan persentase 72,7%, dan yang kemudian terdapat job sheet dengan persentase 15,9%, dan yang terakhir yaitu soal esai dengan persentase 11,4%. Kemudian media yang digunakan. Bisa kita lihat di sini, kebanyakan para siswa menggunakan gadget atau HP dengan persentase 97,7% dan sisanya menggunakan laptop. Dan yang terakhir di sini terdapat kendala yang sering dialami oleh para siswa. Dan untuk yang pertama, kebanyakan para siswa berkendala dengan kuota internet yang terbatas dengan persentase sebanyak 50%. Dan kemudian jaringan yang lambat dengan persentase 45,5%.
Dan yang terakhir, tidak ada media dengan persentase 4,5%. Nah, teman-teman, di sini ada kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran daring untuk siswa SMK Negeri 8 Kota Tangerang kurang efektif dan berbanding lurus dengan pemahaman siswa, yaitu kurang paham dengan pembelajaran yang diberikan guru melalui pembelajaran daring. Efektivitas pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan model pembelajarannya menggunakan modul atau buku yang dipegang oleh siswa serta jenis-jenis tugas yang dapat dipahami oleh siswa adalah tugas soal pilihan ganda. Media yang digunakan siswa untuk pembelajaran daring 97,7% menggunakan gadget yaitu HP. Dan kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring adalah kendala dari kuota data yang terbatas dan jaringan internet yang lambat. Dengan demikian saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.